Sebuah paparan data akan saya sampaikan. Jadi suatu kali sekitar tahun 1950 atau berapa gitu ya, terjadi sebuah kebakaran. Nah ternyata setelah diselidiki banyak orang yang terkunci pada waktu itu, terkunci di sebuah rumah. Terus kemudian mereka ini tinggal sendirian. Mereka menjalani hidup yang mungkin rada kesepian ya teman-teman ya. Terus dia ketika ada kejadian musibah tidak tahu bagaimana harus menanganinya, tidak ada pertolongan. Terus akhirnya ini memunculkan sebuah survei. Ternyata gini, tahun 50-an itu hanya 10% orang yang tinggal sendirian aja. Nah tapi berikutnya setelah tahun 2012 angka ini semakin naik. Dari 10% sekarang menjadi 28%. Ini cukup drastis teman-teman. Nah ini tandanya apa? Tandanya adalah orang, apalagi di negara-negara maju itu ya, tidak terlalu mementingkan seorang teman hidup. Bagi mereka hidup sendiri, terus mungkin juga punya karir yang bagus, punya kehidupan yang mapan, itu sudah cukup bagi mereka. Nah buat apa lagi aku harus mencari pasangan? Nah akhirnya ini menimbulkan sebuah kenaikan dalam persentase. Ingat juga ya, negara Jepang, negara mungkin juga Korea. Mereka ini yang bahkan diminta sama pemerintahnya loh, ayolah menikah. Bahkan mungkin kayak bikin berbagai macam ajang pencarian jodoh gitu ya. Kalau kita nggak usah ya, sepertinya sudah dengan otodidak gitu ya, mencari sendiri. Nah kalau negara lain sampai dibuat seperti itu, bahkan diberikan anggaran. Kalau Anda punya anak, diberikan anggaran berapa gitu ya, cukup gede. Nah kita kalau dikasih anggaran, wah langsung ya, semakin padat Indonesia ini. Nah itu negara lain. Bagaimana dengan Konoha? Sempat ya di X, di Twitter zaman dulu ya, itu muncul tweet booming, yaitu adalah tentang perselingkuhan. Tandanya apa? Tanda bahwa orang-orang, pasangan-pasangan di Indonesia itu tidak cukup hanya satu, butuh untuk 2, 3, 4, bahkan seterusnya. Terus kemudian bucin. Orang-orang tuh pada apa ya, seperti menggantungkan kehidupannya pada seseorang yang dia sukai. Nah berapa dari antara kita yang mungkin juga sempat seperti itu ya? Bego ya aku dulu ya, kok bisa-bisanya seperti itu. Nah itulah kondisi kita, kadang-kadang cinta itu memang buat kita jadi ya bego seperti itu. Terus kemudian juga bocil merit. Saya pernah baca 12 tahun itu merit. Terus kemudian pasangannya ya lebih tua dikit gitu ya. Kadang juga perempuannya yang lebih tua 2 tahun gitu ya. Nah, itu konsep meritnya seperti apa? Ketemu gitu ya, terus kalau lapar pulang ke rumah masing-masing gitu ya, makan siang gitu ya. Apakah seperti itu? Nah ini tanda bahwa kadang tuh kondisi orang-orang di Indonesia itu tidak diperlengkapi dengan baik tentang pencarian jodoh ini. Terus juga ya kita tahu ya, agama ini tidak disiarkan ya BTW ya. Agama sebelah itu mengizinkan poligami, mungkin juga nikah siri, bahkan mungkin di kepercayaan kita pun juga ada orang-orang yang mungkin tidak menikah tapi ya gitu melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah so teman-teman bagaimana kita menyikapi hal ini? Nah memang bahwa Indonesia sempat kayak gini ya, sempat naik gitu ya, merit muda dan sebagainya, tetapi akhir-akhir ini ya puji Tuhan ya, mungkin pemahaman dari pasangan-pasangan itu semakin dibuat mengerti. Mungkin beberapa orang juga mulai realistis. Generasi Z mungkin juga mulai menunda untuk menikah dan sebagainya. Sampai akhirnya BKKBN bilang gini, tolong tiap satu pasangan itu harus punya anak 1. Kelaminnya harus perempuan. Nah itu gimana caranya ya?
Tapi inilah anjuran dari pemerintah kita. Supaya apa? Supaya angka fertilitas, angka orang yang punya anak itu semakin naik. Nah, itu tujuannya. Nah, saya sih sudah punya anak satu ya, perempuan ya. Dan saya rasa saya sudah melakukan tanggung jawab saya. Nah, teman-teman, kita harus hati-hati menyikapi tentang tren yang seperti ini, yang mungkin rada menunda, rada mikir-mikir, realistis dan sebagainya. Saya rasa itu ada bagusnya juga. Karena gini, penyesalan sehari kala nasi jadi bubur, betul ya? Kita masak makan bubur, kan pastikan kita akan mungkin bikin yang baru. Terus kemudian penyesalan sebulan, ini khususnya para laki-laki ya. Ketika Anda salah potong rambut, betul ya? Dulu itu saya punya temen, dia cukup favorit ya di sekolah ya. Dia disukai sama seorang perempuan, tetapi katanya perempuan itu enggak jadi suka, karena apa? Karena potong rambutnya jelek. Jadi potong rata gitu ya, terus akhirnya enggak jadi suka. Penyesalan setahun, dikala Anda tidak naik kelas. Anda akan menyesali, aku setahun ini ngapain sih, kok aku harus buang-buang. Tapi kayaknya di kurikulum Merdeka kayaknya nggak ada naik kelas, nggak naik kelas ya sekarang ya. Semuanya bisa naik kelas. Terus penyesalan seumur hidup teman-teman adalah ketika Anda salah pilih pasangan. Anda akan menghabiskan 2/3 hidup Anda bersama dengan pasangan. So kalau Anda salah, ya 2/3 itu Anda akan menderita. Ini bukan menakut-nakuti ya, cuma ya ini memang realitanya. Misalkan ya, hitung-hitungan ya, ketua Yudnya sini siapa ya? Atau ini si baju pink siapa namanya? Pengurus nih kayaknya. Siapa namanya? Siapa namanya? Nicholas. Mau merit umur berapa? Umur berapa sekarang? Oh masih 19. Gak jadi. Tak pikir. Ya anggap aja misalkan usia 25 gitu lah ya. Kira-kira ya rata-rata ya. Terus kira-kira mau hidup sampai usia berapa? Terserah Tuhan, oke. Terserah saya aja ya. Anggap aja 70 gitu ya. Ya berarti kira-kira berarti berapa itu? Berapa Nicholas? 45 tahun. Kalau misalkan sudah merit, itu ketika Anda meritnya usia 25, 45 tahun, Anda akan menjalani hidup dengan pasangan. Entah itu benar, entah itu salah. Entah itu menyenangkan, entah itu tidak. Entah itu membawa Anda kepada Tuhan ataupun tidak. Nah jadi berhati-hatilah dalam mencari jodoh ini. Karena ya ini gampang-gampang susah dan ini akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Ingat ya, seorang pemimpin yang baik dilahirkan dari istri yang baik juga. Kalau istri kita bisa menolong, begitu pun sebaliknya ya, kalau suami kita juga bisa menolong memimpin kita, maka kehidupan kita pun saya yakin akan terus meningkat. Dan yang terakhir ya tentu saja ya, penyesalan selama-lamanya everlasting adalah ketika kita salah pilih juru selamat. Di sini kan sudah percaya Yesus semua saya yakin ya. Oke, kemudian saya mau mengungkapkan sebuah kisah. Pertamanya adalah ketika penciptaan, teman-teman. Ketika penciptaan, Tuhan membentuk alam semesta ini dari terang dan gelap, kemudian dari hewan, tumbuhan dan sebagainya sampai manusia. Tuhan itu bertestimoni ngomong apa? Ingat gak? Sesuatu yang ketika aku sudah menciptakan ini dan Tuhan memandang itu baik, betul sekali. Tetapi suatu kali ketika sudah menciptakan semuanya ini, sekali Tuhan bilang tidak baik. Dikala apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Jadi ketika melihat ciptaannya gitu ya, wah ini alamnya begitu indah, hewannya begitu baik,
begitu lucu-lucu gitu ya mungkin ya. Nah, ketika melihat manusia Adam seorang diri, kok kasihan ya. Kita, ini saya pakai bahasa jamak ya supaya kita bisa mengerti ya. Tapi maksudnya adalah satu, kita Allah Tritunggal itu aja berelasi loh dalam masing-masing pribadi. Lah kok manusia sendirian saja, satu pribadi saja, kok cek kasihan nih ya. Terus kemudian dengan inisiatif Tuhan, akhirnya Tuhan menghadirkan penolong, pendamping bagi orang ini. Karena apa? Ya karena nggak baik tadi kalau sendirian. Butuh partner, butuh komunitas yang mendukung dia ini. Nah terus akhirnya diciptakanlah Hawa sebagai pendampingnya. Dikala Adam itu lagi rest, lagi istirahat. Nah jadi teman-teman ya, buat Anda yang mungkin masih single, gak usah terlalu ngoyo mencarinya. Ya boleh lah, misalkan Anda tuh ngelirik-ngelirik dikit gitu ya, stalking Instagramnya, boleh. Terus kemudian hadir dalam komunitas seperti ini, itu bagus banget. Tetapi jangan sampai Anda tuh kayak terlalu ngoyo. Karena Tuhan pun ketika menghadirkan Hawa, ketika Adam lagi rest, lagi istirahat. Ya kita kejar gitu ya, sambil kita nanya Tuhan seperti apa jadinya ke depan ini. Jadi ya tarik-tarik ulur gitulah ya, lepas-lepas genggam gitu ya. Seperti ketika kita tuh lagi megang burung gitu loh. Kalau Anda terlalu kencang, burungnya mati. Kalau Anda terlalu lepas, burungnya terbang ya. Jadi ya tetap dijaga relasinya, tapi juga jangan terlalu ngoyo itu tadi. Nah, dalam relasi ini Allah itu menjadikan pernikahan sebagai sebuah hal yang sakral, sebuah hal yang serius. Atau kalau dalam bahasa teologinya adalah covenant, perjanjian. Ini sesuatu yang harus terikat selama-lamanya. Tidak boleh tiba-tiba kayak aku istirahat dulu ya. Kita kok kayaknya akhir-akhir ini kok kayaknya nggak nyambung ya. Kita rest dulu ya. Kita ke rumah masing-masing ya. Kita ke rumah orang tua masing-masing. Nggak demikian teman-teman. Covenant itu akan berlaku selama-lamanya sampai akhir kehidupan kita. So kita harus pandang tentang pernikahan nanti sebagai sebuah hal yang sungguh-sungguh sakral. Seperti Kristus dengan jemaat mengikat perjanjian yang siapapun tidak akan bisa memisahkannya. Demikian juga hubungan kita dengan pasangan kita nanti kelak ketika diberkati oleh pendeta hamba Tuhan dengan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. Tidak akan seorang pun atau kuasa apapun yang memisahkan. Seperti Yesus mengkeep kita ya, sekali selamat tetap selamat ya. Demikian juga pernikahan kita. Sekali menikah, ya itulah akan berlangsung seumur hidup kita. Bahkan mungkin ya, saya itu pernah dapat kelas teologi. Kalau misalnya pasangannya dulu itu belum percaya Yesus misalnya, terus ketika akhirnya terima Yesus, apakah perlu menikah ulang? Maksudnya diberkati lagi? Nah ternyata dosen saya bilang gini, seluruh pernikahan dalam dunia ini itu adalah penyelenggaraan daripada Tuhan. Jadi nggak usah untuk kayak diberkati lagi gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan ucapan syukur di komunitas yang lebih sempit, intimate gitu ya, mungkin lebih oke. Tapi kalau sampai pemberkatan gitu ya, nggak usah. Karena apa? Seluruh pernikahan adalah inisiatif Allah, penyelenggaraan dari Allah sendiri. Jadi inilah yang harus kita hormati, yang harus kita harus bersikap tunduk dalam rule yang seperti ini. Karena apa? Karena pernikahan adalah covenant, perjanjian untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Nah kalau Anda tidak memegang akan prinsip ini, jadinya seperti ini. Seorang konten kreator ya, desa Arab, itu hanya menikah selama 1,5 tahun. Kemudian ada juga Vicky, cuma 11, ini ketutup ya sepertinya ya, 11 bulan.
Ada lagi yang lebih singkat. Ayo ting ting 10 hari ya. 20 hari, 20 hari. Mereka ini terlalu menganggap remeh tentang pernikahan. Mungkin juga ada ya dari antara kita ya. Pernah nggak punya temen yang dia nembak di istirahat 1, istirahat 2 udah putus. Ada nggak? Saya pernah punya teman seperti itu. Jadi maksudnya apa ini? Maksudnya kamu benar-benar serius nggak dengan relasi ini? Terus mungkin juga beberapa hari ini ya, seperti misalnya Ruben Onsu dan sebagainya, padahal dia kan juga Kristen ya, tapi tidak terlalu menganggap serius tentang pernikahan. Nah jadi teman-teman, agak lambat dikit ya mungkin masih oke lah, tapi yang penting adalah kalau memang sudah sungguh-sungguh siap, terus kalian benar-benar tahu tentang prinsip pernikahan ini, baru melangkah ya. Bukan menakut-nakuti sekali lagi, tetapi ya inilah sebuah kebenaran dari pernikahan Kristen. Anda harus baca buku ini, The Sacred Search. Inggrisnya juga sudah banyak, terus di e-commerce itu juga sudah banyak sekali yang jual ya. Nah satu ayat yang menjadi fokus dalam buku ini adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau Anda ke gereja saat ini, jangan cari pasangan ya, tapi carilah dulu kebenarannya, maka Tuhan kasih kok nanti. Hal-hal yang seperti ini, yang bonus-bonus ini, nanti Tuhan akan kasih kok dalam waktu yang tepat. Tapi yang penting adalah saat ini, kewajiban kita adalah kita harus mencari dulu kebenaran tentang Tuhan, the God's truth. Terus barulah nanti Tuhan akan berikan hal-hal yang lainnya. Nah oke teman-teman, sekarang saya akan memberikan berbagai macam pertanyaan, tips praktis bagi setiap kita untuk sebelum berelasi. Yang pertama adalah tanyakan dulu why-nya. Kenapa saya harus pacaran? Kenapa saya harus berelasi saat ini? Kenapa saya harus nanti menikah? Jangan-jangan Anda terpanggil untuk selibat mungkin ya. Tahu selibat nggak? Tahu ya. Jadi tidak menikah sampai akhir karena Tuhan mau pakai dengan efektif. Jadi supaya waktunya tidak terbuang sia-sia, maka orang ini akan single sampai akhir hidupnya. Ada yang mau komitmen untuk hal ini? Oh tidak ada sepertinya ya. Sepertinya menakutkan ya. Ya tapi pertanyakan, kenapa sih kok saya itu harus berelasi? Kenapa harus sekarang? Apakah saya sudah siap dan sebagainya? Coba pertanyakan tentang hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah who-nya. Terus siapa? Setelah tadi kenapa kok sekarang harus siapa? Siapa yang akan menjadi pendamping saya? Nah teman-teman, dalam aturan Kristen, dalam aturan ya, kebenaran Kristen, itu dinyatakan bahwa siapanya itu yang pertama harus sepadan. Maksudnya gini loh, bahkan orang yang seagama Kristen, kalau orang ini gak seimbang rohaninya dengan kita, itu pun tidak boleh. Jadi jangan mikir, oh aku akan memiliki orang yang beragama lain, terus akan saya bawa ke gereja ini untuk saya pacari. Teman-teman, itu tidak serendah itu ya maksudnya ya. Coba bayangkan Anda memiliki bayi rohani yang harus Anda tuntun, yang harus Anda ajari untuk bagaimana melayani, mungkin memuliakan Tuhan, sedangkan diri Anda sendiri pun butuh pendamping, penolong untuk melayani dan sebagainya. Ini hal yang sulit. So, Anda harus cari orang yang sepadan, seimbang rohaninya. Sama-sama pelayanan mungkin ya, sama-sama memberikan waktu buat Tuhan, sama-sama mungkin intim dengan Tuhan dan sebagainya.
Nah, harus seperti itu kriterianya. Kedua adalah nyambung dalam ngobrol. Dan ini mungkin juga berkaitan dengan pendidikan ya. Coba bayangkan lulusan S2 gitu ya dari Harvard ngomong sama lulusan SMA dan harus menjalani selama 45 tahun tadi. Bisa bayangkan yang diomongkan apa? Mungkin yang lulusan pendidikan tinggi akan terus ngeluh, teman-teman. Karena apa? Karena nggak nyambung. Nah, teman-teman, saya kasih tahu bahwa dalam hubungan suami istri, waktu kita itu akan lebih banyak diberikan untuk ngobrol, untuk berbagi cerita, berbagi visi, rencana kita, terus mungkin juga kegiatan sehari-hari. Kalau sudah klik, itu enak, teman-teman, itu nyambung. Coba bayangkan kalau harus, diajari nggak isa-isa sih orang ini, betapa sulitnya. Terus kemudian juga wawasan kehidupan serta keuangan yang mungkin searah. Atau mungkin juga gini, hal-hal detail, hal-hal perencanaan yang searah. Nah, jadi kalau Anda lagi berelasi, saran saya jangan ngobrolin tentang mau makan apa habis ini, itu tok ya. Kamu lagi ngapain hari ini? Kamu mau ngapain hari ini? Ya itu bolehlah, cuma obrolkan juga hal-hal yang lebih dalam. Kalau kamu lagi berkonflik, kamu maunya diapain sih? Aku maunya kayak gini, kamu maunya seperti apa? Kalau saya dengan istri ya teman-teman, saya tuh lebih sukanya kayak ya wes sedang diselesaikan gitu loh. Selesai hari ini supaya besok, kadang kalau saya pelayanan ya, nggak kepikiran lagi. Nah, istri saya tipenya mengurung diri di sebuah kamar, terus kemudian harus diketok-ketok, dia harus menyendiri dan sebagainya. Aku butuh waktu katanya. Tapi buat saya, ayolah, aku tuh pengen segera selesai gitu loh. Ya, tapi kita akhirnya bisa sama-sama menyesuaikan karena kita obrolkan itu. Terus kemudian juga mungkin rencana keuangan seperti apa. Kalau kamu saving itu seperti apa sih? Kalau kamu itu berencana ke depan tentang karirmu seperti apa sih? Nah, itu harus diobrolkan dan pertimbangkan apakah benar-benar sesuai dengan kita atau tidak, ya. Jadi obrolkan hal-hal yang lebih dalam, hal-hal yang lebih penting. Ya mungkin obrolan nggak penting juga perlu ya, supaya mewarnai kehidupan kita dalam relasi. Cuma obrolkan juga hal-hal yang penting, yang dalam, yang untuk mungkin 10 tahun ke depan dan sebagainya. Itu hunya sepadan, nyambung, terus juga mungkin searah. Terus selanjutnya adalah where. Anaknya Pak Stephen Tong, Pak David Tong itu ngomong gini, sebelum mencari pasangan hidup harus ketemu dulu panggilan hidupmu itu apa. Panggilan hidup itu apa? Panggilan hidup adalah sesuatu yang menggelisahkan kita, yang kita spend waktu kita untuk pikirkan terus menerus, yang kita bahkan mungkin kayak spend uang kita untuk investasi dalam hal ini, yang nanti akan menjadi sebuah tujuan ultimat yang kita mau capai. Bahkan mungkin ini membuat kita tuh kayak susah tidur, membuat kita tuh kayak gelisah dan sebagainya. Nah, bisa jadi itulah panggilan hidup kita. Nah, harus ketemu dulu nih, panggilan saya itu apa? Bisa jadi tentang profesi juga, tapi juga bisa jadi tentang bagaimana Anda melayani di dunia ini. Panggilan saya itu untuk apa? Misalkan komisi remaja, pemuda, mungkin anak-anak, lansia dan sebagainya. Atau mungkin saya ini memiliki panggilan untuk ke tempat yang rada jauh karena saya suka traveling gitu ya. Tapi saya suka untuk ngobrol. Nah, akhirnya mungkin kita kalau dalam bahasa misi itu bersiema. Kamu ada masalah apa? Aku bisa doakan enggak? Mungkin bisa diarahkan untuk mengenal Tuhan kita. Nah, itulah panggilan hidup kita sekalian. Kalau enggak ada panggilan hidup, jangan cari pendamping hidup dulu.
Carilah dulu panggilan hidup, baru nanti hal-hal yang lain. Terus kemudian, ya ini terkhusus bagi ini ya, bagi kami yang terpanggil sebagai hamba Tuhan, itu harus mungkin juga sepanggilan. Tapi bagi Anda yang mungkin bekerja dalam dunia profesional, itu juga bisa mencari orang-orang yang seperti ini, yang sepanggilan. Ya tadi mungkin mirip-mirip ya. Terpanggil untuk apa? Melakukan apa? Nah, saya bersyukur saya punya istri itu teman KTB saya. Jadi selama di seminari, dia adalah lulusan musik gereja, vokal, muridnya Bu Esther di sini ya, hamba Tuhan sini. Ya saya sangat-sangat terbantu dengan istri saya, karena dia mengurusi ibadah yang dimana saya rada pas-pasan ya. Saya bisa main musik cuma rada pas-pasan, lebih jauh jago istri saya. Suaranya juga lebih bagus dia daripada saya ya. Ya akhirnya karena saya yakin bahwa dulu kan calon istri saya ini bakal membantu saya dalam pelayanan, terus mungkin juga bisa menggembalakan anak-anak muda, ya saya pilih dia. Nah ini harus kita pertimbangkan jauh-jauh hari teman-teman. Apakah bisa nggak ya dia menjadi ibu bagi anak-anak saya, pemimpin bagi keluarga saya dan sebagainya. Ya, pertimbangkan kira-kira cocok atau tidak. Harus sepanggilan. Terus sambil mempersiapkan itu, ini tulisnya ada kurang jelas ya. Tugas kita semata-mata bukanlah untuk menemukan orang yang tepat, tapi berproses menjadi orang yang siap. Wah, siap ya. Nah teman-teman, jadilah jawaban doa bagi seseorang yang berdoa bagi kalian. Kok was-was dari tadi sih. Kalau Anda lagi mendoakan saat ini, ya mungkin nanti Tuhan akan pertemukan dalam waktu yang tepat. Tapi yang penting adalah saat ini persiapkan diri kalian, sehingga ketika nanti ketemu dalam waktu yang tepat, dalam sebuah momen yang indah, jadi sudah sama-sama siap gitu loh. Jadilah jawaban doa bagi seseorang yang lagi mendoakan kalian. Kiranya orang itu enggak kecewa ya ketemu kalian ya. Jadi benar-benar orang yang sungguh-sungguh Tuhan hadirkan, kirimkan untuk mewarnai hidup seseorang yang lain dan menjadi mungkin pemimpin, pendamping kehidupan orang tersebut. Ya, persiapkan diri, bergumulah, jadilah penuh. Puaslah dengan cintanya Tuhan terlebih dahulu sebelum kita itu membagi cinta kepada orang-orang lain. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada Engkau. Kami Tuhan boleh menikmati akan cinta daripada Tuhan. Dan kami Tuhan bisa membagikan cinta ini kepada orang-orang sekitar kami. Tuhan, Engkau tahu hati kami saat ini. Kami yang mungkin sedang gelisah, kami yang mungkin sedang tidak tahu arah. Siapakah orang yang mendampingi kami? Tuhan, biarlah sepanjang kami nanti menemukan orang yang tepat, Tuhan persiapkan diri kami, sehingga dalam waktu yang Tuhan izinkan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sama-sama utuh, pribadi-pribadi yang sama-sama mau memuliakan Tuhan, melayani Engkau seumur hidup kami. Pakai kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, sehingga ketika kami Tuhan bersinergi dengan pasangan kami, menjadi sebuah kekuatan yang besar, menjadi sebuah tim partner yang baik untuk menjangkau tujuan kami dalam dunia ini. Makasih, biarlah Tuhan yang akan terus bimbing kami. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin.